Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa yang saya banggakan, berjumpa lagi dengan saya Ibu Suciati Mu'anifah dalam mata kuliah audit kinerja. Dan pertemuan kali ini saya akan membahas bab kelima, yaitu audit manajemen, audit operasional, dan audit kinerja. Audit manajemen sering disebut sebagai audit operasional karena melihat dari segi definisinya bahwa audit manajemen merupakan pemeriksaan dari suatu organisasi dalam semua aspek kegiatan manajemen, dari yang paling tinggi sampai yang bawah, sampai dengan ke bawah, dan pembuatan laporan audit mengenai efektivitasnya, profitabilitasnya, dan efisiensi kegiatan bisnisnya. Kemudian melihat dari definisi audit operasional, merupakan proses sistematis untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas kegiatan suatu organisasi dalam prosesnya untuk mencapai suatu tujuan organisasi dan keekonomisan operasi organisasi yang berada dalam pengendalian manajemen, serta melaporkan kepada orang-orang yang tepat atas hasil evaluasi tersebut, beserta diberikannya rekomendasi untuk melakukan perbaikan. Selanjutnya, definisi dari audit kinerja. Audit kinerja sendiri memiliki definisi sebuah audit dalam rangka mendapatkan gambaran mengenai kinerja sebuah organisasi atau perusahaan secara keseluruhan. Gambaran atau ruang lingkup sebuah kinerja sebuah organisasi. Baik, dalam audit kinerja atau performance audit ini lebih menekankan kepada aspek kebutuhan organisasi dalam meningkatkan proses bisnis dan memenangkan kompetisi. Kompetisi dalam hal ini adalah kompetisi di mana profesionalitas dari kinerja karyawan maupun divisi-divisi yang ada dalam entitas tersebut. Kemudian ada beberapa langkah-langkah dalam perencanaan audit manajemen. Yang pertama yaitu pengumpulan fakta dan dokumentasi informasi terbaru. Ini bisa dilakukan melalui surat menyurat, kemudian kebijakan dan prosedur dalam perusahaan tersebut, kemudian informasi yang berupa informal maupun formal, baik bisa didapatkan dari karyawan itu sendiri secara langsung maupun melalui informasi yang lainnya. Langkah perencanaan audit manajemen yang kedua yaitu riset dan analisis atau riset dan analisa. Riset di sini adalah tahap yang paling penting, di mana pengumpulan bukti dan fakta-fakta yang dianggap penting dalam mendukung laporan akhir yang akan diserahkan kepada top management. Jadi sebelum kita melangkah ke tahap tahap berikutnya, maka kita harus benar-benar membuatkan riset atau analisa terkait dengan pengumpulan bukti fakta tersebut yang dilakukan pada tahap pertama. Nah, kenapa tahap ini dikatakan penting? Karena dari pengumpulan bukti dan fakta yang sudah diperoleh, ini sangat mendukung untuk melanjutkan yang namanya laporan akhir yang akan diserahkan kepada top manajemen. Kemudian yang ketiga yaitu tahap terakhir adalah laporan. Setelah melakukan pengumpulan fakta, dokumentasi, kemudian riset dan analisa, lalu yang terakhir adalah laporan. Hasil inilah yang meliputi ringkasan atas pekerjaan yang dilakukan, gambaran mengenai ruang lingkup pekerjaannya, kemudian rincian mengenai perincian mengenai temuan-temuan utama dan diskusi mengenai alternatif apa yang dapat digunakan top manajemen untuk mengurangi permasalahan yang ada. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf dari saya pribadi, semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.